di dalam segala aspek kehidupan, baik keluarga, ketika beliau bekerja, ketika beliau menjadi bapak, ketika beliau menjadi teman, ketika beliau menjadi anak, semuanya ada contoh yang indah di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Apa arti sunnah? Angkat tangan yang bisa. Ustaz Zainuddin mana? Katanya mau ada hadiah buat yang jawab ini. Mana hadiahnya? Apa arti sunnah? Angkat tangan yang bisa. Hadiahnya cepetan. Ada hadiahnya. Oh, ini hadiahnya sudah ada. Masya Allah. Oke, silahkan. Setiap perkataan, perbuatan, dan perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi SAW. Itu sunnah. Perkataan, perbuatan, dan perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, tidak dilarang. takrir. Ya, dia Oke. dia. Siapa nama antum? Siapa? Rangga. Silahkan Mas Rangga. Beliau sudah bisa menjawab arti sunnah. Itu sunnah. Saya mau arti yang lain. Siapa yang bisa memberikan arti yang lain? Silahkan. Allah barik fikum. Masya Allah, Mas Rangga ini baru datang loh. Saya ngeliat, tapi udah dapat hadiah beliau. Arti lain buat sunnah. Masa nggak ada yang bisa? Katanya Ustaz Zainuddin yang di sini sudah sunnah semua, katanya pada ngerti semua mas sunnah. Arti lain sunnah. Iya silakan. Itu sama dengan yang sampaikan Mas Rangga kira-kira. Yang lain arti sunnah. Iya. Segala perkataan, perbuatan, dan sifat jasmani dari Rasulullah SAW. Ya mirip lah, ada tambahan sikap jasmani. Yang lainnya, oke, saya bantu tapi nggak ada hadiahnya udah kalau dibantuin. Ada namanya sholat sunnah. Apa artinya sholat sunnah itu? Aku mau sholat sunnah kah? Iya. Nggak dapat dosa. Oke. Inilah definisi sunnah yang banyak tersebar di masyarakat. Sunnah itu yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Ini yang akan kita bicarakan. Tapi definisi ini nggak benar, kurang. Apa kurangnya? Iya, mau ditambahin? Iya, betul. Cuma di definisi ini yang sunnah yang artinya kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Definisi ini sangat kurang sekali sebenarnya. Para ulama al-muhaqqiqun menjelaskan bahwasanya sunnah dalam artian dalam ulama fikih ketika menyebutkan sunnah sebagai arti dari mustahab yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Definisi nggak benar. Karena kalau ditinggalkan rugi orang itu sebenarnya. Bukan nggak apa-apa, rugi. Seperti seorang wira swasta yang punya toko. Dia pagi buka toko, dapat uang 1 juta. Kalau nggak buka toko, nggak dapat duit dia. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Bahlul orang ini kita omong. Kok nggak buka toko dapat duit kau? Begitu pula sunnah Rasulullah SAW. Sunnah adalah dalam artian yang amalan-amalan yang kita katakan sunnah kalau ditinggalkan kita akan merugi. Apa sih faedahnya kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu dan menyakiti waliku, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu.
Maka waliullah kualat. Orang yang benar-benar menyakiti waliullah, benar Allah mengumumkan perang kepada dia yang benar-benar waliullah. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahab mimma aftaratu alaih. Tidak ada satu hal, kata Allah SWT, yang aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku dengannya lebih dari hal-hal yang fardu. Allah cinta dengan yang fardu. Setelah itu apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi hambaku terus mendekatkan dirinya dengan hal-hal yang sunnah, dengan hal-hal yang nafilah, yang mustahab, hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku cinta kepada hambaku ini. Yang kerja di perusahaan, kalau Anda ngerjain yang wajib-wajib doang, tugas Anda saja, Anda akan dicintai oleh bos. Oh, bagus ya kerjanya. Tapi kalau Anda plus yang wajib-wajib, tapi amalan-amalan yang bukan tugas Anda, tapi Anda melihat aku bisa ngamalin, aku kerjain, maka kecintaannya akan double. Begitu pula kita ketika mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sunnah sebagai penutup kekurangan dari amal wajib kita. Salat sekarang, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal minha syai'. Ada seseorang yang melaksanakan salat selama 60 tahun tapi tidak ada yang diterima salatnya. Subhanallah, kesian orang ini. Kata Rasulullah, yutimmu ruku'ahu, dia menyempurnakan rukuknya, wala yutimmu sujudahu, tapi sujudnya tidak dia sempurnakan. Begitu pula sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah SAW yang maknanya, ada orang yang sholat yang diterima nisfuha, separuh yang dia terima dari sholatnya. Ada lagi yang cuma thuluthuha, sepertiga dari sholatnya yang diterima. Ada yang rub'uha, ada yang cuma seperempat, ada yang 1/5, 1/6, 1/7, ada yang nggak diterima sama sekali. Amalan sunnah itu adalah sebagai penyempurna ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Hamba di hari kiamat nanti yang akan dihisab pertama adalah tentang sholatnya. Ketika sholatnya sempurna, yang lain sempurna. Ketika nggak sempurna, Allah mengatakan hal li abdi min nawafil. Apakah hambaku punya amalan-amalan sunnah yang untuk menyempurnakan? Kalau ada, sempurnakan dengannya. Itulah faedah kita mengamalkan sunnah. Yang ketiga, mengamalkan sunnah menghindarkan kita dari perbuatan bid'ah. Karena apa? Manusia memiliki waktu 24 jam sehari semalam. Ketika dia punya waktu kosong, dia akan mengisinya dengan hal-hal yang mubah, atau dengan yang haram, atau dengan yang makruh, atau dengan yang sunnah. Ketika dia mengisi dengan yang sunnah, maka yang lain akan tertutup, nggak akan masuk yang hal-hal yang makruh dan haram. Tapi ketika sunnah itu ditinggalkan, maka Anda akan dalam keadaan kosong. Ketika itu syaitan akan masuk, sebagaimana akan kita kaji sebentar lagi. Kemudian yang keempat, mengamalkan sunnah adalah termasuk meninggikan dan mengagungkan syiar-syiar Allah SWT. Salat Id hukumnya apa? Sunnah. Tapi kita kalau tidak sholat, kita tidak menghidupkan dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Takbir umpamanya sunnah. Tapi kita kalau tidak mengikuti takbir, kita tidak mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub. Itu termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasul yang dilakukan pada malam hari, itulah inti pembahasan kita. Saya menghadapi kesulitan untuk mengklasifikasikan mana yang khusus untuk malam hari. Sampai saya mendapatkan sebuah kitab yang judulnya Akthar min alf sunnah fil yaumi wal laylah. Lebih dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Buku ini ditulis oleh Khalid Al-Husainan. Tapi ternyata saya juga tidak mendapatkan yang diinginkan di sana.
Karena yang kita akan bicarakan adalah